Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahim Permatiwi dari Stik Sekolah Edukasi Makassar, Prodi 1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak anti korupsi di Singapura dan Cina. Pertama yaitu sumber umum Singapura. Singapura adalah negara terkaya dengan luas wilayah 239 miliar persegi. Singapura terletak di wilayah Asia Tenggara, tempatnya di penghulung Semenanjung Malaysia, berbatasan dengan jalur Malaysia dan Kepulauan Riau Indonesia. Seperti pada 7 Agustus 2009 dalam 7 berita utama dunia yang disiarkan oleh radio BBC di hari yang sama. 3 diantaranya adalah kasus korupsi berarti raksasa Leplieng, mania presikan bandara Kota Beliang terlambat, kasus korupsi bernilai ratusan juta RMB Rembi Kang Rich Bonrel Mag Group Industri. Nokur terlibat penyalahgunaan uang negara sebesar 180 juta RMB. Uang gurunya berarti istri pendiri Persatuan Elektronik Game terlibat dalam penimbasan transaksi obligasi sehingga semua aslinya senilai 160 juta KD dibekukan oleh pengadilan hingga Hong Kong. Tahun 1949 EPRC pada masa pemerintah sedang 1949 sampai 1976 melalui reformasi ekonomi pun terlibat banyak kasus korupsi. Korupsi yang dilakukan di Departemen Bali Cukai yang meluas pada tahun 1950. Korupsi dalam departemen ini dapat berbentuk adanya uang palian demi pelayanan yang cepat, persenian untuk menentukan barang-barang hilang, penyelundupan barang kena pada untuk masuk ke Singapura dengan mengatur pasang yang lebih sedikit daripada yang seharusnya. Sekali tindakan korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat tingkat tinggi, tapi jangan juga pejabat menengah dan tingkat rendah. Kurangi yang dikabatkan ini mencapai jabatan dalar Singapura. Tahun 1994 Presiden memiliki wewenang untuk menjauh direktur akui pemimpin tinggi dicapai CPB. Presiden tidak mempunyai hak untuk campur dalam hal memperbatasan korupsi. Pengesahan Undang-Undang Pencegahan Korupsi The Property of Corruption Act yang diperbarui pada tahun 1989 dengan nama Corruption Confiscation of Benefits ACT, pemberontakan The Corrupt Parties Investigation Bureau C. Posisi pemerintah sejak 1998, kerugian negara akibat KKN mencapai 13% 16% dari GDP Cina. Mengandungkan pemerintahan dengan korupsi sudah menjadi ciri khas PKC. Ciri khas korupsi PKC yakni dilakukan secara GKP di pertemuan meranting dan imigrasi. Korupsi ada sejak zaman dinastik, periode provinsi nasional dan
peperang dan antara wilayah berdirinya Republik